Hai semua, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran bahasa Indonesia. Setelah kemarin kita belajar tentang teks berita, hari ini kita akan mulai belajar tentang teks iklan, slogan, dan poster dalam tema iklan dan sarana komunikasi. Pasti kalian sudah sering kan tahu atau melihat bagaimana bentuk poster, bentuk slogan, dan bentuk iklan. Iklan, slogan, poster itu ada di berbagai media. Kita pelajari lebih lanjut hari ini. Oleh karena itu, Ibu harap kalian tetap semangat untuk mengikuti PJJ hari ini. Oke, kita mulai dulu ya. Mungkin banyak di antara kalian yang sudah tahu tentang BTS. Kita lihat nih iklan dari BTS. Tapi jangan buru-buru ingin melihat BTS-nya dulu. Jangan lupa kita harus berdoa sebelum memulai pelajaran. Mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita mulai. WIB, coba cek Tokopedia ke tanggal 25 sampai akhir bulan. Banyak diskon bebas ongkir dan bisa bayar di tempat semua selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. Waktu Indonesia belanja di Tokopedia. Oke, barusan kita lihat sebuah tayangan iklan dari BTS X Tokopedia lewat video, ada di YouTube, ada di TV, ini lewat media massa juga. Nah, sekarang kita akan membahas kompetensi dasar dulu nih, apa yang akan kalian capai dalam pelajaran kali ini, yaitu 3.3 mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Dan 4.3 menyimpulkan isi iklan, slogan, atau poster membanggakan dan memotivasi dari berbagai sumber. Ini yang akan kita pelajari pada minggu ini. Minggu depan kita akan membahas 3.4 dan 4.4. Kalian bisa membacanya lebih lanjut, yaitu menelaah pola penyajian dan kebahasan teks, juga menyajikan gagasan, pesan, dan ajakannya ya. Oke, sekarang kita mulai pelajaran yang pertama mengenai identifikasi informasi teks iklan. Mari kita simak dulu. Kita lihat nih di sini ada perbedaan antara iklan, slogan, dan poster. Nah, perlu kalian ketahui bahwa iklan, slogan, dan poster ini masuk ke dalam jenis teks persuasif atau karangan persuasi. Maksudnya apa? Teks persuasi itu adalah teks yang mengajak, membujuk, atau mendorong orang-orang untuk mengikuti sesuai keinginan kita. Kenapa ini termasuk ke dalam teks persuasif? Karena iklan, slogan, dan poster ini biasanya berisi ajakan atau bujukan. Oke, di sini ada perbedaannya nih antara iklan, slogan, dan poster. Dalam iklan biasanya dia bisa berupa gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Karena iklan ini bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk video, yang jelas iklan berisi gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Sedangkan slogan ini hanya berisi kata-kata dan suara. Jadi kata-kata yang bisa disuarakan itu merupakan slogan. Contohnya Jabar juara, seperti itu. Nah, sedangkan poster ini berisi gambar dan kata-kata saja, nggak ada gerakan atau suara karena poster itu biasanya berupa kertas yang nanti akan dipajang atau ditempel di berbagai tempat umum. Apa sih persamaannya nih? Kan kalau tadi kan ada perbedaannya ya. Nah, sekarang apa sih persamaan antara iklan, slogan, dan poster? Ketiga-tiganya memiliki kata-kata yang singkat, ringkas, dan efisien. Selain itu, kata-katanya juga harus jelas dan menarik. Kenapa harus singkat, jelas, efisien, dan menarik? Supaya orang itu langsung merasa mau untuk membeli, mau untuk menyimaknya. Jadi terbujuk gitu kan. Coba kalau misalnya iklan, slogan, dan poster menggunakan kata-kata yang panjang. Orang udah keburu bosan duluan kan untuk misalnya baca atau melihatnya. Jadi gunakan kata-kata yang singkat, jelas, tapi juga menarik. Sehingga langsung orang-orang itu bisa, oh mau nih nontonnya, mau nih bacanya, seperti itu. Oke, sekarang kita beralih ke unsur-unsur pembentuk iklan, slogan, dan poster ya. Yap,
Unsur-unsur pembentuk iklan, slogan, dan poster ada sumber, pesan, media, penerima, efek, dan umpan balik. Ini semua, keenam unsur ini saling berkesinambungan atau berkaitan. Jadi sumbernya siapa? Pemasang iklan. Pesannya adalah informasi yang disampaikan, medianya sarananya, penerima individu atau masyarakat yang disasar, efeknya adalah perubahan pada penerimanya. Dan yang terakhir adalah umpan balik. Oke, kita lihat dulu sumber ini pemasang iklan yaitu individu atau perusahaan. Atau misalnya juga bisa juga dari pemerintah. Contohnya pemerintah memasang iklan mengenai pelayanan masyarakat. Lalu pesannya itu adalah informasi yang disampaikan, apa isi iklannya. Kalau misalnya pemerintah mungkin kan memberikan layanan atau pelayanan atau misalnya ada himbauan gitu. Sedangkan kalau misalnya perusahaan atau sektor swasta biasanya memasarkan produknya, mengiklankan produknya. Media itu sarana yang digunakan bisa lewat koran, bisa lewat radio, bisa juga lewat TV, bisa lewat apapun gitu. Nah, penerimanya adalah kita ini, individu atau masyarakat yang disasar dari iklan, slogan, dan poster tersebut. Efeknya adalah perubahan pada kita. Jadi misalnya ketika kita melihat slogan itu, poster itu, iklan itu, apa yang akan berubah dari kita? Biasanya adalah persepsi, sikap, pola pikir, pola hidup. Misalnya ada poster tentang atau slogan tentang hidup sehat. Lalu kita yang menerima ini mungkin akan berubah menjadi menjalani pola hidup yang sehat, berarti itu ada perubahan, ada efeknya. Dan umpan baliknya adalah tanggapan atau reaksi atau respon kitanya. Kita jadi mengikuti, itu contohnya. Kalau misalnya iklan mungkin jadi kita langsung bisa atau mau membeli produk tersebut. Oke, sekarang kita ke iklan. Iklan itu menurut KBBI adalah pemberitahuan kepada halayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa atau di tempat umum. Iklan ini bisa digunakan untuk beberapa kepentingan, yaitu menjual barang dan jasa komersial, membuka rekrutmen pegawai, menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat, dan yang terakhir membeli dan menjual barang pribadi. Jadi iklan ini adalah salah satu bentuk dari teks persuasi atau bujukan, dorongan, dan ajakan ya. Oke, sekarang kita ke contohnya. Ini ada iklan barang komersial. Apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro itu adalah salah satu bentuk dari iklan barang komersial yang diiklankan oleh suatu perusahaan untuk konsumennya. Lalu ada juga iklan rekrutmen pegawai. Di sini biasanya perusahaan membutuhkan karyawan sehingga mengiklankan bahwa mereka sedang membuka lowongan pekerjaan. Ada juga iklan informasi dan layanan masyarakat. Biasanya ini dari pemerintah atau ada dari NGO seperti itu ya. Jadi di sini berisi tentang informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Nah, tujuannya apa? Supaya masyarakat bisa mendapatkan informasi. Sehingga masyarakat nih tahu tentang hal itu. Jadi sampai nih pesan dari pemerintah kepada masyarakat. Jadi bisa diterapkan, bisa dilayani gitu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Selanjutnya ada klasifikasi iklan, ada iklan strategis dan iklan taktis. Kalau strategis itu membangun merek atau citra positif perusahaan. Jadi konsumen atau sasarannya jadi melihat citra perusahaan menjadi lebih bagus gitu. Atau misalnya yang bukan konsumen juga jadi melihat citra perusahaan itu bagus sehingga mereka mau menggunakan produknya. Seperti itu ya. Contohnya kalau misalnya ada di sini kan semakin lengkap dengan info BCA. Mungkin kalau misalnya untuk konsumennya, untuk konsumen BCA udah pasti semakin betah jadi nasabahnya. Nah, untuk non-nasabah bisa jadi tertarik untuk menggunakan produk BCA karena ternyata sudah sangat lengkap. Sedangkan iklan taktis ini adalah tujuannya mendorong konsumen segera merespon saat itu juga. Jadi responnya ini adalah respon yang jangka pendek atau sangat cepat. Contohnya kayak iklan-iklan yang diskon-diskonan seperti itu. Jadi itu kayak menarik perhatian kita agar segera membeli produknya. Contohnya hanya 3 hari
kuota dengan 500 GB harganya 100.000 kayak gitu kan, jadi orang pada tertarik dan buru-buru mau membeli, seperti itu ya. Lalu kita ke slogan dan poster. Kita mulai ya. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek. Biasanya ini dipakai sebagai pegangan hidup atau prinsip utama, bisa perorangan ataupun organisasi. Kata lainnya itu adalah moto atau semboyan. Biasanya kan kita punya moto hidup ya, atau misalnya kita melihat quotes yang bagus gitu, kata-kata mutiara yang bagus dari internet, dan itu menjadi hal yang kita pegang teguh gitu. Itu jadi motivasi kita untuk hidup. Bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita berpikir, itu menjadi moto untuk kita. Itu adalah slogan. Untuk perusahaan juga membutuhkan slogan atau semboyan. Jadi ini yang menjadi prinsip utama yang dipegang oleh perusahaan tersebut. Contohnya, ini ada slogan dari salah satu bank di Indonesia, yaitu BNI. Melayani negeri, kebanggaan bangsa. Berarti BNI itu ingin melayani negerinya sebaik mungkin dan menjadi kebanggaan bangsanya. Mungkin itu adalah salah satu slogan yang ingin diterapkan dalam setiap kebijakan BNI, setiap hospitality-nya gitu ya, keramahannya. Oke, sekarang ada poster. Nah, di sini poster itu adalah plakat berupa kata-kata dan gambar, berisi pemberitahuan ide, hal baru atau hal penting yang dipajang di tempat-tempat umum. Sebenarnya poster ini agak mirip dengan iklan. Jadi bahkan iklan sendiri bisa dalam bentuk poster gitu kan. Jadi di sini bisa berisi informasi atau juga misalnya menjual tiket. Seperti misalnya contohnya begini. Ada acara musik. Lalu nanti ada yang ditempel-tempel, poster-poster yang ditempel di tempat-tempat umum. Itu kan sebenarnya iklan juga kan, tapi dalam bentuk poster, alias dari gambar dan kata-kata saja. Lalu ada juga poster yang berisi tentang imbauan. Seperti iklan, ada juga biasanya poster yang berisi informasi atau layanan terhadap masyarakat. Banyak juga saat ini poster-poster tentang kesehatan, tentang bagaimana cara memakai masker yang baik, double mask, terus atau maskernya tuh double gitu kan, digandakan, dan juga cara mencuci tangan agar kita tuh bersih lalu memakai hand sanitizer, seperti itu. Oke, sekarang kita mulai masuk lagi ke iklan. Jadi nih si iklan ini punya fungsi atau tujuannya. Ada dua, yaitu fungsi transformasional dan fungsi informasional. Fungsi transformasional ini mengubah sikap konsumen terhadap merek, pola belanja, gaya hidup, dan teknik mencapai sukses. Contohnya seperti ini, ada iklan dari KFC, budaya beberes setelah makan. Ini akan mengubah gaya hidup dari konsumennya yang tadinya biasanya udah taruh aja gitu kan di atas meja ketika selesai makan. Di sini KFC ingin mengubah para konsumennya untuk mengubah gaya hidupnya. Jadi kalau misalnya ketika selesai makan lalu sampahnya dibuang, tray-nya itu diletakkan di tempat yang semestinya. Ini tuh sebenarnya sudah sangat lumrah di luar negeri. Jadi kayak di Amerika, lalu juga di Jepang, di Korea, seperti itu sudah sangat lumrah. Di Eropa juga seperti itu. Contoh lainnya apa sih, Bu? Contoh lainnya adalah ketika dulu dari penggunaan tiket yang biasa menjadi e-ticketing, elektronik tiket di KRL komuter lain ya. Di situ juga itu ada iklannya. Jadi mengubah bagaimana masyarakat yang tadinya menggunakan karcis biasa menuju gaya hidup menggunakan e-ticketing. Ada juga di Jakarta misalnya MRT. Jadi pemerintah mengiklankan untuk menggunakan MRT dan Transjakarta supaya bebas macet gitu. Jadi nggak pakai mobil atau motor, jadi kendaraan pribadi itu tidak dipakai lagi. Jadi gunakan transportasi umum karena transportasi umum sudah sangat baik. Seperti itu namanya iklan transformasional. Sedangkan iklan informasional, Ibu akan jelaskan ya.
Sedangkan fungsi iklan informasional ini memberitahukan konsumen tentang karakteristik produk dan manfaat yang mereka peroleh. Contohnya, jadi di sini tuh ada fungsinya Yakult nih dibilang tanpa zat pengawet, tanpa zat pewarna, satu rasa, dibuat secara higienis dan juga melancarkan pencernaan seperti itu. Itu adalah fungsi informasional di mana iklan ini memberitahukan konsumen tentang bagaimana sih produknya dan bagaimana manfaatnya. Sekarang kita lihat ya contohnya dari iklan informasional dan iklan transformasional dalam bentuk video. Silakan disimak. Ini namanya monster gigi. Itu serem banget. Kalau monster gigi itu suka keluar malam-malam makan gigi papa. Malah papaku gak gosok gigi. Jangan sampai lupa. Pepsodent, aksi dan perlindungan ganda, mencegah gigi berlubang di pagi hari dan bekerja keras 2 kali di malam hari, memperbaiki lubang kecil tak kasat mata. Saya gosok gigi di malam hari. Pepsodent, aksi dan perlindungan ganda, mencegah gigi berlubang pagi dan malam. Sepak bola adalah olahraga favoritku sejak dulu. Ayah selalu mengingatkanku untuk menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga yang teratur. Aku dan teman-temanku sering berolahraga di taman dekat sekolah. Tapi itu dulu. Sekarang olahraga di fasilitas umum kita wajib menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Supaya mengurangi resiko terkena virus dan penyakit menular lainnya. Seperti ayah bilang, ini adaptasi kebiasaan baru dalam hidup kita sekarang. Wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Tetap jaga kesehatan ya guys. Sampai jumpa. Oke, sudah selesai materi yang Ibu sampaikan. Bagaimana? Apakah kalian paham atau belum? Kalau misalnya sudah paham, silakan jawab pertanyaan di kolom komentar ya. Pilih salah satu slogan di atas, tulis di kolom komentar arti dari slogan yang kamu pilih. Misalnya yang nomor 1, kurangi sampah plastik untuk masa depan lebih baik. Silakan kalian tulis di kolom komentar, tulis nama lengkap dan juga nama kelasnya. Lalu kalian beri komentar arti dari slogan tersebut apa. Bisa nomor 1, 2, dan 3. Jadi dari kiri ke kanan ya. Silakan dikerjakan. Selanjutnya, kalian cermati gambar iklan di atas, tulis selanjutnya klasifikasi iklan tersebut tuh apa sih dan kenapa kamu milih klasifikasi tersebut. Tuliskan alasannya sesuai ilustrasinya, kenapa ada ciri-ciri apa di sini sehingga kalian masukkan klasifikasi iklan yang kalian pilih itu. Tulis di kolom komentarnya ya, lanjutkan dari yang sebelumnya tadi yang tentang slogan. Kalau misalnya kalian sudah menyimak materinya, sudah pasti kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Selanjutnya, ini tentang poster. Jadi, pesan apa sih yang disampaikan dari poster tersebut? Kalian tulis juga di kolom komentar. Jadi, di kolom komentar satu kolom komentar itu, kalian jawab 3 pertanyaan yang Ibu berikan ya. Jangan lupa tulis nama lengkap dan juga nama kelasnya. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga materinya mudah dipahami dan kalian bisa mengerti. Kalau tidak mengerti atau kurang mengerti, silakan kalian baca-baca ulang, kalian bisa pelajari ulang. Kalau masih belum mengerti juga bisa menghubungi Ibu secara pribadi. Jangan takut atau jangan ragu untuk bertanya, karena yang namanya belajar pasti pernah salah. Bahkan kita akan belajar dari kesalahan itu. Ketika kita salah, kita akan jadi lebih ingat, gitu loh. Nah, maka dari itu Ibu harap kalian tetap termotivasi dan belajar dengan bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena kalian adalah kebanggaan orang tua kalian. Jadi buatlah orang tua kalian bangga dengan prestasi kalian. Dengan cara berbakti, yaitu dengan tetap belajar karena kalian adalah seorang pelajar. Baik, tetap jaga protokol kesehatannya, tetap sehat-sehat, dan juga
menggunakan waktu kalian dengan produktif ya. Terus asah kemampuan kalian sehingga kalian bisa mendapatkan banyak hal baik. Oke, cukup sekian dari Ibu untuk materi hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan dengan pokok bahasan yang C dan D. Baiklah, kita akhiri dengan berdoa secara mandiri agar semua ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.